Kubur berasal dari bahasa Arab yang artinya menanam atau memendam sesuatu. Biasanya jenazah manusia atau bangkai hewan ke dalam tanah. Arti turunan kuburan atau pekuburan adalah tempat di mana jenazah-jenazah dikubur. Makam merupakan salah satu lingkungan buatan manusia yang memiliki fungsi utama sebagai pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pada kawasan pemakaman, rata-rata penghijauan pada kawasan pemakaman bertujuan untuk peneduh serta pembatas areal kawasan. Fungsi penghijauan pemakaman lebih diarahkan pada fungsi peneduh dan pembatas areal pemakaman dengan kawasan pemukiman penduduk. Dominasi tanaman yang ada di kawasan pemakaman adalah kamboja, pohon pisang, angsana, jati, bambu, puring. Sementara tanaman penutup ground cover banyak ditumbuhi rumput liar dan alang-alang. Contoh lingkungan alam buatan lainnya adalah jalanan. Jalanan ini termasuk jalan yang besar, seperti jalan tol, hingga jalanan di perumahan yang kecil. Manusia memanfaatkan jalanan untuk melakukan segala aktivitas, terutama aktivitas perjalanan. Jalanan ini bermanfaat untuk menciptakan kedisiplinan dan keselamatan untuk kendaraan. Dengan jalanan, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang dan perjalanan juga lebih mudah. Selain aktivitas berkendara, manusia juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas lainnya seperti olahraga, keagamaan, bahkan rekreasi. Contoh aktivitas olahraga adalah setiap hari Minggu terdapat Car Free Day, di mana warga Jakarta bisa olahraga jalan ataupun bersepeda dari Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Jalanan ini harus dibangun dengan benar. Jika jalanan tidak terdapat saluran air yang efektif ataupun cukup, maka jalanan akan berpotensi banjir dan menghambat kegiatan manusia. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang. Umumnya, paling tidak memiliki satu peron di sisi jalur rel dan bangunan utama yang menyediakan layanan tambahan seperti penjualan tiket dan ruang tunggu. Stasiun dapat berada di permukaan tanah, bawah tanah, ataupun di jalur layang. Penghubung mungkin tersedia untuk mengintegrasikan jalur kereta api dengan moda transportasi lain seperti bus. Namun, saat ini banyak masalah yang terjadi di sekitar rel kereta api. Contohnya yaitu seperti bangunan-bangunan liar yang berdiri di pinggir rel tanpa adanya izin dan juga banyaknya sampah yang bertumpuk di pinggir rel. Tentu hal ini sangat disayangkan karena bisa mengganggu kenyamanan dari penumpang kereta api itu sendiri. Mall merupakan salah satu lingkungan buatan berupa pusat perbelanjaan selain pasar yang termasuk dalam gaya hidup manusia modern. Beragam aktivitas dapat dilakukan di mall seperti berbelanja, jalan-jalan, makan dan minum, berkumpul bersama teman, dan hangout. Manfaat mall sebagai salah satu lingkungan buatan antara lain: pertama, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, sebagai sarana rekreasi untuk refleksi diri. Dan ketiga, sebagai penunjang ekonomi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan mall sebagai lingkungan buatan. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Perumahan mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan berdesa. Di kota-kota besar, biasa dibangun komplek perumahan. Hal ini tentu memerlukan tanah yang luas, sehingga diperlukan pengerukan dan penimbunan tanah yang menyebabkan permukaan tanah berubah. Daerah-daerah yang sebelumnya adalah sawah dan rawa bisa berubah menjadi bangunan-bangunan maupun gedung yang menjulang.
Keberadaan pasar tradisional semakin tersaingi dengan pertumbuhan pasar modern seperti minimarket atau supermarket yang semakin meningkat. Padahal pasar tradisional memiliki banyak keunggulan, meskipun seringkali masyarakat memandang sebelah mata pasar tradisional. Adanya pilar kebudayaan yang terdapat di pasar tradisional lah yang patut kita junjung tinggi. Budaya yang timbul di pasar tradisional antara lain adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Adanya rasa kebersamaan, tenggang rasa, saling asah, asih dan asuh yang saling terikat erat masih dipegang teguh di pasar tradisional. Adanya pasar tradisional juga sangat berperan dalam ketahanan perekonomian bangsa, karena di sini tidak hanya melibatkan satu orang penjual, melainkan banyak penjual yang menjajakan dagangannya. Perputaran uang yang terjadi di pasar tradisional dapat dinikmati oleh banyak pedagang yang berada di dalamnya. Keunggulan-keunggulan yang ada di pasar tradisional inilah yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Jembatan penyeberangan orang atau JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberangi jalan yang ramai dan lebar, menyeberangi jalan tol atau jalur kereta api, sehingga alur sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan dipisahkan secara fisik. Fungsi lainnya yaitu menuju tempat pemberhentian bus seperti halte Transjakarta dan memberikan akses kepada pengguna kursi roda. Manfaat dari JPO itu sendiri yaitu mengurangi angka kecelakaan sebagai elemen dari street furniture dan pelengkap kota. Dengan adanya jembatan penyeberangan orang ini, pejalan kaki akan lebih tertib dalam menyeberangi jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, dan mengurangi kemacetan serta ketidakteraturan lalu lintas. Waduk adalah rona atas lingkungan buatan manusia, yang syarat akan kepentingan. Waduk dibuat sebagai tampungan air buatan yang digunakan untuk menahan kelebihan air, terutama pada masa-masa penghujan. Sebagai pencegahan banjir, pemerintah akan selalu siap siaga dengan mengirimkan alat-alat berat untuk menggeruk endapan-endapan lumpur yang berada di dasar waduk. Waduk juga membawa berbagai manfaat bagi warga sekitar, termasuk warga yang berdagang atau membuka usaha di sekitar waduk. Waduk juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi oleh warga, terutama pada waktu sore hari, untuk menghabiskan waktu bersama, atau untuk mewakili imajinasi mereka akan kenyamanan, dan atau hanya sekedar menghilangkan kepenatan. Di tengah banyaknya polusi udara di Jakarta, pemerintah menghadirkan ruang terbuka hijau yang kita kenal dengan sebutan Taman Kota. Taman kota adalah ruang di dalam lingkup perkotaan yang strukturnya bersifat alami dengan hanya sedikit bagian yang terbangun. Ruang ini biasanya berisi berbagai tanaman seperti daun, bunga, pohon, serta adanya lahan kosong luas yang memiliki berbagai fungsi. Ruang ini juga merupakan bagian dari area publik dan bisa diakses oleh semua orang. Selain itu, fungsi dari taman kota sendiri adalah sebagai paru-paru kota, penyimpan cadangan air, penyaring polusi, mencegah banjir, tempat olahraga, dan sebagai daya tarik wisata. Oleh karena itu, kita sebagai warga kota Jakarta harus bisa menjaga dan melestarikan taman kota sehingga dapat dinikmati setiap waktu. Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Salah satunya adalah masjid. Masjid adalah rumah ibadah umat Islam.
Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, dan sebagainya sering dilaksanakan di masjid. Selain itu, masjid juga sering digunakan untuk kegiatan seperti diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.